warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, guru agama dari SD Negeri Cinanas 2. Di sini saya akan melakukan pra-observasi pembelajaran teman sejawat, yaitu Ibu Ika Suliasturani SPD. Beliau mengajar di kelas 6 Kecamatan Bantar Kawung. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama percakapan pra-observasi ini. Assalamualaikum Bu Ika, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Fadil, baik. Ibu, terima kasih Ibu sudah menemani saya ini dalam kegiatan pra-observasi ini ya Bu ya. Ibu, untuk kegiatan pra-observasi ini sebenarnya sudah saya bicarakan yang kemarin ya Bu ya. Kegiatan supervisi ini bukan berarti saya ingin menilai Ibu seperti apa, tetapi kita seperti orang sharing saja Bu. Jadi kita akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang pembelajaran di kelas. Jadi saya tidak menilai Ibu, tapi hanya sharing saja Ibu ya. Bagaimana Ibu, kira-kira Ibu sudah siap untuk observasi ini Bu? Siap, silakan Pak Fadil. Nggih Bu. Bu Ika, tujuan Ibu untuk pra-observasi ini apa yang Ibu perbincangan kali ini Ibu? Ya, saya harap ini bisa menambah wawasan untuk saya Pak dan bisa bertukar pikiran dengan Pak Fadil. Oke, ya Bu. Baik Ibu, jadi Ibu nanti kepengen tambah wawasan, kemudian tambah bertukar pengalaman ya Bu ya. Untuk materi pembelajaran ini tentang apa Ibu? Kebetulan untuk kelas 6 sekarang ada di tema yang ketiga, pembelajarannya tentang rangkaian listrik Pak. Oh iya Bu, berarti tentang rangkaian listrik ya Bu ya. Ya. Untuk nanti kegiatannya apa saja kira-kira? Pertama, melalui tanya jawab, siswa diharapkan mengerti tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Melalui diskusi kelompok juga mereka akan mengetahui apa sih manfaat listrik untuk kehidupan sehari-hari Pak. Oke, berarti untuk tujuannya nanti melalui diskusi dan tanya jawab ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Kemudian persiapan apa yang Ibu siapkan untuk mengajar materi ini Bu? Saya sudah menyiapkan RPP dan media pembelajaran yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang rangkaian listrik. Luar biasa Ibu, berarti Ibu sudah menyiapkan RPP-nya juga media pembelajarannya ya Bu ya. Terus rencananya model yang mau diterapkan model apa Ibu? Model yang ingin saya terapkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Modelnya adalah tanya jawab dan diskusi. Kebetulan sudah saya bagi per kelompok Pak. Oke, bagus Bu. Boleh tahu Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini cakupan materinya berdasarkan apa ini Bu? Mungkin tentang kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran dan juga gaya belajar siswa itu seperti apa Pak? Oke, Ibu. Berarti cakupannya tentang kesiapan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa, Ibu ya. Kira-kira hambatan yang akan muncul, kira-kira apa Bu? Hambatan di kelas 6, kebetulan di kelas saya itu Pak, setiap anak kan beda ya Pak. Perbedaan dalam memahami pembelajaran itu ada yang mudah memahami, ada yang kurang memahami, apalagi ada yang sama sekali tidak bisa memahami Pak. Oke, jadi Ibu sudah tahu ya Bu ya, gaya belajar dan juga kesiapan belajarnya anak. Kemudian kira-kira ada solusi apa Bu untuk mengatasi hambatan itu? Mungkin saya dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan pemahaman siswa-siswa saya tersebut Pak, dan juga menggunakan tugas yang berbeda-beda sesuai pemahaman siswa kelas saya. Terus saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan berpikir siswa kelas 6, dan ada yang sulit, mungkin ada yang sedang, dan mungkin ada yang sangat mudah. Oke Ibu, bagus sekali Bu. Jadi nanti akan menggunakan media yang sesuai dengan tingkatan kemampuan anak ya Bu ya. Kalau seperti itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu nanti? Saya sih harapan saya itu semua siswa saya itu dapat memahami pelajaran yang sudah saya sampaikan. Walaupun mungkin tingkat pemahamannya itu berbeda, ada yang bisa paham ataupun ada yang kurang dan ada pun yang tidak. Setidaknya saya kan sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan
berdiferensiasi. Harapannya agar tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan di awal sesuai RPP itu bisa tercapai, Pak. Oke, betul sekali Ibu. Jadi dalam rencana Ibu tadi, Ibu akan membutuhkan media pembelajaran. Nah, siapa saja Bu yang kira-kira bisa membantu pembelajaran ini, Bu? Pembelajaran di sekolah otomatis yang bisa membantu ya teman-teman sejawat, Pak, guru-guru dari kelas yang lain, dari guru-guru yang ada di SD Negeri Cinanas 2. Mungkin Pak Fadil juga bisa membantu saya, Pak. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Oke baik Ibu, tadi Ibu sudah menyiapkan media juga metode pembelajarannya. Kira-kira kapan ini observasinya Bu? Oh, sekarang Pak, saya sudah menyiapkan semuanya. Oke siap Bu, nanti kita ke kelas ya Bu ya untuk observasi. Kira-kira di area mana Bu pengembangan yang bisa saya bantu untuk Ibu agar bisa meningkatkan di bagian mananya Ibu? Pengembangan diri yang ingin saya tingkatkan adalah pada proses pembelajarannya, Pak, supaya saya lebih bisa memahami siswa dan siswa juga dapat menerima pelajaran saya sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Oke, iya Bu. Oke Bu, berarti proses pembelajaran yang Ibu inginkan ditingkatkan mungkin agar lebih mengenal terhadap siswa Ibu ya Bu ya, Iya. seperti itu. Terima kasih Ibu Kak, kegiatan observasi ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik Ibu. Itu saja, semoga pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini kita masuk semua. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang kemarin guru berikan tentang rangkaian listrik atau tidak? Bertanya, rangkaian listrik itu ada berapa ya? Satu. Yang kedua. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempraktekkan tentang rangkaian seri. Ini apa dia? Melukis. Aden, cerita kamu apa, Den? Kamu siapa? Sepak bola. Dari pemain siapa? Jen, kamu cita-citanya apa, Jen? Dari? Jadi dokter. Nah, sekarang guru terangkan. Jadi dokter, contoh ya cita-citanya kalian ini jadi dokter. Nah, sekarang itu kalau kita jadi dokter, misalnya ya, kalau kita memeriksa orang ini kenapa biasanya ada alatnya atau tidak? Ada. Biasanya kalau kita sakit, misalnya ada orang yang sakit perutnya, biasanya perutnya itu pakai alatnya namanya USG ya. Contoh juga orang hamil di USG bisa kelihatan jenis kelaminnya, bisa kelihatan posisi bayinya. Dan kalau itu alat USG itu memerlukan listrik apa tidak? Perlu apa tidak? Biar kelihatan di komputernya itu kan, oh ini janinnya panjangnya sudah 5 cm, lebarnya sudah 6 cm. Kira-kira kalau alat USG itu membutuhkan listrik apa tidak? Apa tidak? Membutuhkan. Makanya itu listrik sangat berguna bagi kehidupan manusia, ya. Apalagi Naya kamu cita-citanya apa tadi Naya? Ya, Naya misalnya kan jadi polisi. Nah, coba Naya, menurut kamu jadi polisi itu apa hubungannya dengan listrik Naya? Gini ya, contoh Naya jadi polisi. Polisi itu kan tidak hanya memegang senjata. Misalnya di kantornya juga contohnya yang terdekat di Batang Kawung di kecamatan kita. Kalau kamu mau membuat SKCK, mau meneruskan kuliah kan harus buat surat keterangan cakap kelakuan. Nah itu kan kamu harus buat surat. Di situ juga ada komputernya untuk memasukkan data-data kamu di situ. Nah itu komputernya itu butuh listrik apa tidak? Nah itu adalah manfaat listrik untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika berusaha, maka akan siswa maupun lembaga dari pemerintah melakukan hal yang sama untuk tempat kebenaran lainnya. Selanjutnya, silakan membawa anak kecil disertai dengan tangan. Lalu satukan satu dengan duduk yang asli seperti ini.
Kemudian, persiapkan atau masukkan obeng tembaga ke dalam lubang kebutuhan lampu, lalu kita ikat dengan cara diputar seperti ini. Kemudian kembali kita pasangkan sampai posisi penggunaan obeng kebutuhan. Selanjutnya kita pasangkan kabel positif dengan kabel negatif. Lalu kita angkat seri kedua lampu pada kabelnya. Kemudian pembagian kabel negatif dengan kabel positif seperti ini. Kita masukkan dan kita ikat kabel merah dan kabel hitam di masing-masing lubang kabel samping. Rangkaian seri tembak dan saluran tambahkan yang dipasangkan secara berurut seperti ini. Kita sudah selanjutnya siapkan dua buah baterai ukuran besar. Lalu kita satukan keduanya menggunakan solenoid seperti ini, atau kalian juga boleh menggunakan untuk pembagian. Disatukan kedua baterai menggunakan solenoid bagian positif dan negatifnya seperti ini. Sekarang kita coba satukan arus listriknya atau salurnya. Nah seperti ini hasil lampunya menyala. Hanya saja kedua lampu menyala tidak sama-sama. Yang satu lampu bersinar agak terang dan yang satu agak redup. Lalu silakan arus dipanas. Kemudian kita pasangkan pangkalan lampu di atas arusnya seperti ini. Menggunakan selasi atau leban untuk menempelkan lampu agar dapat berdiri tegak. Di sini aku menggunakan selasinya di bagian samping lampu. Sudah selesai.
Sehingga kita dan jika kita sambungkan kembali, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Untuk bagian lanjut, agar tunggu video. Setiap kelompok akan guru bagikan yang pertama ada apa ini namanya? Saklar. Ini ada lampu dengan dudukannya ya ada ya. Terus ada lagi batunya bentar. Buah batu. Nah ini nanti guru bagi ya ada kelompok ya. Masing-masing kelompok mencoba Oh ya, masing-masing kelompok mencoba mempraktekkan, tapi kan batunya hanya di sini. Jadi di sini untuk praktekkan. Silakan Gani dipraktekkan. Di sambung-sambungan dulu. Isinya Yo. Membuat rangkaian seri. Coba kan. Ada yang mau Mari kita menjalankan dibalikan. proses Nah, ini mana? kelompok tidak Satu lagi yang sini. numpang itu cakep. Kira sambil gitu. Setelah kabel dipasang, saat saklar dinyalakan. Kabel disambung, saklar dinyalakan, lampu akan menyala. Dan jika Dan jika dimatikan, lampu akan mati. lanjut. Saklar dinyalakan, lampu akan menyala. Jika dimatikan, lampu akan mati. kelompok Sekian kelompok dari ini untuk sambungannya. Yuk, nah. Iya, iya. Dari sana ya. Biar banget di sini. jika saklar dinyalakan, lampu akan menyala. Jika saklar dimatikan, lampu akan mati. Dinyalakan, lampu akan menyala. Dan jika saklar dimatikan, lampu akan mati. Dinyalakan, lampu akan menyala. Jika saklar dimatikan, lampu akan mati. Sekarang selesai. Iya. Proses pembuatan rangkaian listrik. Ngomong Tiar. Halo guys.
Praktek pembuatan rangkaian listrik. Hai, ini punya kelompok 1, kelompok kami. Halo guys, ini buat Nah, kita coba dulu ya guys. Nih. Yuk, lampunya mana lampunya? Ya, udah nyala. Nyala guys. Ayo gulung tur. Sini Dina. Baterai masukkan ke dalam. Saklar tetap di luar botol. Nanti coba dinyalakan lagi. Biar rapi, biar rapi, biar rapi, biar rapi, biar rapi. Coba lihat. Kelompok 4. Dicoba dulu, Lin. Dicoba dulu, Lin. Nyala nggak? Kena? Ya. Sekarang tinggal dimasukkan ke botolnya. Dirapikan. Masukkan baterai ke dalam botol. Kelompok 4. Nyalakan. Masukkan lampu ke dalam botol. Yuk, kelompok 5. Ayo Guntur, coba menghadap ke sini, Tur. Coba lampunya menghadap ke sini. Lampunya menghadap ke kameranya, Guntur. Iya, udah menyala. Kelompok 3. Lampunya dimasukkan ke dalam tiok. Lampu dimasukkan ke dalam. Yang di luar hanya saklarnya saja yang di luar. Kelompok 1. Yes. Kelompok 3. Yes. Kelompok 5. Yes. Maju, Tiara, Gina. Tiara, Gina itu maju. Gina maju, Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tiarika sebagai moderator dari kelompok 1 ingin mendiskusikan tentang rangkaian listrik. Jadi sebagai penyaji, kita diskusikan ini dengan bacaan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Listrik dapat menyebabkan dari sisa pembangkit listrik yang menyebabkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan ini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jangan dikasih matematika langsung mati semua. Bagaimana tanya? Puas atau tidak? Kesimpulannya. Kesimpulan dari diskusi hari ini adalah Kesimpulan dari diskusi hari ini baiklah, untuk hari ini diskusinya cukup ya tentang rangkaian listrik. Hasilnya kesimpulannya adalah rangkaian listrik sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Untuk kamu yang sudah maju silakan. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini tentang rangkaian listrik sudah selesai ya. Kesimpulannya, rangkaian listrik itu ada 2 macam. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Ya, manfaat listrik itu sangat banyak ya untuk kehidupan sehari-hari. Bisa untuk ibu rumah tangga, bisa untuk semua profesi. Ada yang mau ditanyakan tentang rangkaian listrik? Ada tidak? Ada? Ada? Boleh silakan. Ada? Kalau tidak ada, berarti Ibu Guru tutup pembelajaran hari ini ya. Untuk tugas di rumah nanti mengerjakan halaman 75 untuk PR ya. Demikianlah pembelajaran dari Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Ika hari ini?
Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang lagi Ibu ya. Setelah kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran yang diobservasi Ibu ya. Maka pada kesempatan ini mohon maaf saya mengganggu panjenengan untuk berbincang-bincang lagi Ibu ya. Bisa dimulai Ibu? Bisa Pak. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Ika. Dalam perbincangan ini kira-kira tujuan Bu Ika untuk percakapan ini apa yang Ibu harapkan? Tujuan dari perbincangan kali ini dengan Pak Fadil, saya mengharapkan saya itu mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin Pak, tentang pembelajaran rangkaian listrik. Oke, jadi Ibu kepengen mengetahui kelebihan dan kekurangan yang Ibu laksanakan kemarin di pembelajaran ya Bu ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran, Ibu telah melakukan pembelajaran yang diobservasi. Saya juga kemarin sempat menyaksikan Ibu ya, tentang pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan. Kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran kemarin Ibu? Menurut saya hal baik nih Pak Ya. yang sudah saya laksanakan kemarin. Saya sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan cara berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik saya di kelas 6. Karena kan kemampuan berpikir mereka itu kan tidak sama nih Pak. Ada yang kurang, ada yang pintar, dan ada juga yang sama sekali tidak tahu Pak hasilnya. Kira-kira hal baik apa lagi Bu yang sudah Ibu kemarin praktekkan dengan anak-anak? Alhamdulillah kemarin saat saya mempraktekkan pembelajaran tersebut Pak, siswa saya itu aktif Pak. Berarti motivasi belajarnya di kelas saya alhamdulillah bagus Pak. Ya. Terus mereka juga antusias dalam mengikuti pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Oh, oke. Berarti kira-kira yang perlu dikembangkan lagi apa Ibu? Menurut saya sih yang perlu dikembangkan lagi adalah pembelajaran berbasis IT nih, Pak, kalau di kelas saya. Oke. Oke, berarti itu yang nanti kira-kira mau dipertahankan terus Ibu ya. Terus untuk kekurangan Ibu kemarin dalam pembelajaran tersebut apa saja Bu yang perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya itu Pak, dalam penggunaan IT memang saya kurang menguasai Pak. Jadi mungkin metodenya atau medianya gitu Pak, mungkin ya kurang maksimal, kurang bervariasi juga gitu Pak. Kira-kira media seperti apa sih yang Ibu harapkan yang bisa meningkatkan ini? Kalau yang saya inginkan ya Pak, Iya. kalau yang saya inginkan di kelas saya itu ingin di kelas saya itu ada wifi Pak. Biar saya itu kalau misalnya pembelajaran bisa langsung download, nggak harus saya ini, jadinya lebih luas gitu Pak. Saya itu kalau mengajar tentang materi ini bisa langsung searching ada gitu. Terus untuk penggunaan proyektor juga kan di sekolah ini kan hanya ada 2 nih Pak. Jadi harus kalau sedang dipakai guru ini kan masih gantian gitu Pak. Jadi sarana prasarananya memang masih kurang memadai. Oke, berarti tadi Ibu kepengen Ibu mengharapkan bahwa IT-nya itu perlu ditingkatkan lagi ya Bu. Kemudian kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi selain dari prasarana itu apa lagi Ibu? Mungkin kemampuan saya sendiri Pak, secara pribadi saya itu kurang menguasai tentang pembelajaran berbasis IT Pak. Mungkin hanya tahu yang dasar-dasarnya saja Pak. Kalau untuk yang mungkin dengan Canva, yang dengan apa, mungkin saya itu kurang menguasai Pak. Jadi ya itu kekurangan saya. Oke. Jadi tadi Ibu menyampaikan bahwa diantaranya masalah IT. Kira-kira apalagi yang Ibu rasakan ketika pembelajaran kemarin itu kok rasanya saya masih kurang? Itu apalagi Bu kira-kira Bu? Yang masih kurang nih Pak. Yang masih kurang itu mungkin karena saya persiapannya dalam menggunakan tadi kan dengan IT nih Pak. Proses persiapan kayak menyiapkan videonya gitu Pak. Itu kan saya belum bisa membuat video saya sendiri gitu Pak, karena kemampuan yang saya punya itu terbatas sekali Pak Fadil. Oke.
kira-kira apa yang Ibu rencanakan ini Bu untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang Ibu sampaikan tadi? Untuk kekurangan tadi yang sudah saya sampaikan gitu Pak, yang pertama karena dalam diri saya sendiri dulu Pak, itu kan saya memang kurang menguasai IT untuk media pembelajaran untuk peserta didik saya. Jadi mungkin saya bisa mengikuti workshop atau seminar tentang pembelajaran yang berbasis IT supaya pembelajaran itu lebih menarik dan siswa saya lebih antusias lagi. Oke. Kemarin seperti yang saya saksikan bersama juga ya Bu, tentang anak-anak itu terkadang masih ketika pembelajaran itu monoton, kita hanya melihat video saja tanpa ada kegiatan yang lain. Jadi kira-kira menurut Ibu tadi sampaikan mau mengikuti workshop, kira-kira mau seperti workshop seperti apa yang bisa menunjang pembelajaran itu Ya, tadi Bu? pembelajaran tentang pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan platform-platform yang mungkin sekarang kan banyak Pak. Mungkin karena saya yang kurang tahu saja Pak, itu mungkin kan karena ada platform pakai apa gitu Pak. Mungkin saya akan mengikuti yang seperti itu Pak. Oke, jadi akan mengikuti perkembangan IT dalam pembelajaran ya Bu ya. Kemudian rencana Ibu yang berikutnya apa Ibu? Setelah tadi Ibu kepengen mengikuti pembelajaran di workshop dan sebagainya, mungkin ada perlu lagi yang Ibu inginkan untuk meningkatkan ini? Berarti itu hubungannya dengan sarana prasarana. Mungkin saya akan meminta ke sekolah supaya sarana prasarananya itu diadakan. Seperti misalnya tiap kelas mungkin bisa ada proyektornya gitu Pak. Terus wifi juga bisa masuk ke kelas gitu Pak. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian Ibu, rencana Ibu untuk melaksanakan ini tadi hal baik yang Ibu sampaikan untuk meningkatkan pembelajaran di anak itu seperti workshop, pelatihan-pelatihan, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan ini? Insya Allah rencana itu yang saya inginkan yang bulan-bulan ini Pak, saya ingin mengikutinya gitu. Oke, luar biasa Ibu. Saya kepengen tahu nih Bu, kira-kira dalam pelaksanaan ini siapa saja yang terlibat di dalam Ibu? Yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah Negeri Cinas II Pak. Yang kedua semua rekan guru yang ada di Negeri Cinas II dan juga Pak Fadil supaya bisa membimbing saya Pak dalam apa ya kekurangan saya dalam pembelajaran ini. Oke Bu, menurut Ibu nih Bu, di sekolah kita pun sebenarnya kan sudah ada komunitas Ibu ya, komunitas belajar atau komunitas praktisi di sekolah kita. Menurut Ibu, komunitas ini kira-kira bisa menunjang atau bisa mendukung Ibu dalam memperbaiki kekurangan-kekurangan Ibu? Oh itu tentu saja Pak, karena itu adalah sarana guru-guru itu sharing gitu Pak. Mungkin ini loh dalam pelajaran ini saya kurangnya ini. Itu kan kalau udah ada komunitasnya gitu kan kita bisa tahu kekurangannya apa. Terus kita juga bisa mendapatkan pendapat dari rekan-rekan guru yang lain, oh harus seperti ini solusinya gitu Pak. Menurut saya itu sangat bermanfaat. Oke, kira-kira nanti kalau Ibu sudah tahu tentang komunitas kita, yaitu komunitas praktisi SD Cinenas 2, itu kira-kira apa yang Ibu harapkan dari komunitas ini dalam menunjang pembelajaran itu yang berpihak kepada murid? Pastinya supaya SD Negeri Cinenas 2 lebih maju lagi Pak. Terus pembelajarannya itu lebih menyenangkan untuk peserta didik yang ada di sini supaya mereka lebih termotivasi dalam belajar dan juga meraih prestasi sesuai yang diinginkan. Oke. Kemudian di komunitas praktisi ini Bu, kita kan sudah beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya sudah kita rencanakan untuk saling sharing pembelajaran yang ada di kelas guru masing-masing. Nah, untuk Ibu kira-kira sejauh mana manfaat dari komunitas praktisi ini Bu? Menurut saya manfaatnya untuk terutama kelas saya ya Pak,
Misalnya saya itu dalam pembelajaran matematika, biasanya peserta didik saya itu memang sangat susah untuk memahaminya. Nah, setelah sharing-sharing di komunitas praktisi itu kan ada masukan dari teman-teman supaya menggunakan media yang menarik, metodenya mungkin tidak sepaneng gitu Pak, pakai ada dengan ice breaking gitu kan Pak. Jadi mereka itu lebih bisa memahami pembelajaran matematika tersebut. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan Ibu tentang kekurangan-kekurangan yang Ibu sampaikan tadi dalam waktu berapa Ibu tadi? Untuk ini, panjenengan tadi menyampaikan kapan kira-kira hal baik ini mau dilaksanakan? Bulan ini, Pak. Kira-kira bulan-bulan ini nggak terlalu lama Ibu? Insya Allah tidak Pak, karena ini pertengahan bulan Fadil, jadi Oke. tidak terlalu lama. Dalam bulan-bulan ini berarti sekarang bulan Oktober. Kira-kira yang lebih realnya saja Bu. Misalnya begini, kalau workshop kemudian pelatihan itu kan Yes. tidak mungkin ada ya Bu ya. Mungkin perlu ada pendaftaran dan sebagainya. Kira-kira yang selain workshop, selain pelatihan ini, kira-kira apa Ibu yang bisa meningkatkan kelemahan-kelemahan yang Ibu sampaikan tadi? Ya itulah Pak, fungsi dari komunitas praktisi. Saya sharing ke teman, kan teman-teman itu memberikan solusi. Oh coba ini, saya mencoba apa dari pendapat teman-teman yang ada di komunitas tersebut. Saya akan mencoba. Oh ini Bu, seperti ini. Insya Allah akan saya coba. Oke, berarti Ibu akan memanfaatkan komunitas praktisi Ya, yang ada di betul, sekolah. betul. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan Ibu nanti dalam melaksanakan kegiatan ini senantiasa bisa berjalan dengan lancar Ibu ya. Kemudian yang terakhir ini Bu, setelah kita mengadakan perbincangan ini Bu, kita tadi sudah melaksanakan kemarin ya melaksanakan observasi di kelas ketika Ibu pembelajaran, kemudian kita mengadakan pasca observasi ini. Kira-kira sekarang hal baik apa yang sudah Ibu dapatkan pada kesempatan ini Bu? Melalui sharing yang sudah kita lakukan ini Iya. ya Pak, Iya. hal baik yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu oh ini loh kekurangan saya. Jadi saya harus apa sih yang harus saya lakukan untuk kekurangan itu. Jadi saya akan mencoba meminimalisir Pak kekurangan saya dalam pembelajaran supaya siswa saya itu lebih meningkat lagi motivasi belajarnya, pemahamannya lebih bertambah lagi, dan supaya mereka lebih sukses lagi. Oke, terima kasih. Ibu itu sudah merefleksikan ya Bu ya. Kemudian perasaan Ibu gimana Ibu setelah kita ngobrol bersama, berdiskusi bersama tentang hasil observasi kemarin Ibu? Jadi saya sangat senang Pak. Jadinya saya itu plong gitu ya Pak perasaannya. Karena saya sudah tahu ini loh Bu kekurangannya, ini loh Bu kelebihannya. Jadi untuk kedepannya saya bisa lebih baik. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih atas perbincangan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan, kemudian hal baik yang sudah Ibu dapatkan tetap dipertahankan Ibu ya. Kemudian rencana untuk yang tindak lanjutnya mungkin Ibu sudah merencanakan hal baik itu bisa dilaksanakan dengan baik sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depan itu akan lebih baik lagi. Tentunya pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak kita. Oke. Terima kasih Ibu, itu saja perbincangan kita kali ini dan mohon maaf ya Bu ya atas kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.